Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Maharani dari Fakultas Psikologi, kelas E, NIM belakang 1138. Nah, filsafat adalah sebuah disiplin ilmu yang unik dan sangat fundamental karena berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu secara mendalam dan sistematis. Kalau kita lihat dari etimologinya, filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu physiologia, yang secara harfiah berarti cinta kebijaksanaan. Ini bukan sekedar keinginan untuk memiliki ilmu pengetahuan, tapi lebih pada kecintaan untuk mencari, memahami, dan menghayati kebijaksanaan itu sendiri. Dengan demikian, filsafat bukan hanya sebuah disiplin akademis, melainkan juga sikap hidup yang penuh rasa ingin tahu dan keterbukaan terhadap segala aspek keberadaan. Nah, dalam praktiknya, filsafat menyelidiki berbagai aspek nyata dan abstrak dalam kehidupan, seperti keberadaan, pengetahuan, nilai-nilai moral, dan estetika, pemikiran dan kesadaran, serta bahasa dan komunikasi. Setiap cabang ini berusaha menjawab pertanyaan mendasar yang seringkali tidak bisa dijawab dengan metode ilmiah biasa. Misalnya kayak apa hakikat realitasnya, bagaimana kita mengetahui sesuatu, apa yang membuat tindakan kita benar atau salah, dan apa arti kehidupan. Filsafat menggunakan pendekatan yang unik, yaitu berpikir secara rasional, kritis, dan spekulatif. Rasional berarti menggunakan akal sehat dan logika untuk menganalisa masalah. Kritis berarti tidak menerima begitu saja informasi, melainkan terus mempertanyakan, menguji argumen, dan mencari bukti yang rasional. Sedangkan spekulatif berarti membuka kemungkinan atau teori-teori baru yang bisa menjelaskan realitas yang belum bisa ditangkap oleh ilmu empiris. Bagaimana filsafat berkembang? Sejarah filsafat mencakup ribuan tahun, mulai dari filsafat zaman kuno yang klasik seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles di Yunani, yang meletakkan dasar-dasar pemikiran logis dan etis. Kemudian berkembang ke era Helenistik yang mengaji kehidupan bahagia dan etika praktis. Diteruskan oleh filsafat abad pertengahan yang banyak dikaitkan dengan pemikiran teologis dan unsur agama. Pada era modern, filsafat semakin menguatkan peran rasional, sains, dan pemikiran kritis dengan tokoh-tokoh seperti Kant, Descartes, dan lain-lain. Menantang dan memperkaya wacana pemikiran manusia. Era kontemporer membawa pemikiran filsafat ke dalam hubungan dengan bahasa politik, teknologi, dan analisis budaya. Di ranah ini, pengantar filsafat memegang peran penting sebagai titik awal agar seseorang bisa memahami prinsip-prinsip dasar, latar belakang, sejarah, serta cabang-cabang utama filsafat.
Ini membantu seseorang tidak hanya untuk mengenali istilah-istilah dan tokoh, tetapi juga memahami bagaimana masing-masing cabang filsafat saling berkaitan secara relevansinya terhadap kehidupan sehari-hari. Apa sih, kayak ini ada beberapa pengantaran filsafat sebiasanya membahas tempat cabang utama. Yang pertama ada logika, cabang filsafat yang mempelajari aturan-aturan berpikir benar dan cara menyusun argumen yang valid. Ini penting banget agar kita bisa berpikir sistematis dan menghindari kesalahan berpikir. Nah, di sini juga ada etika. Dia tuh kayak cabang yang membahas moralitas dan nilai-nilai tentang benar, salah, baik, buruk, dan tindakan manusia sehingga kita bisa menentukan sikap dan perilaku yang sesuai norma gitu. Terus di sini juga ada metafisika. Kalau ini tuh kajian tentang hakikat, realitas, dan eksistensis, kayak apa yang ada di balik fenomena yang tampak, misalnya konsep ruang, waktu, sebab akibat, dan Tuhan. Terus di sini ada epistemologi. Dia tuh kayak mempelajari sumber, batas, dan validitas pengetahuan manusia. Bagaimana kita bisa yakin dengan pengetahuan yang kita miliki. Gitu. Nah, di sini ada pendekatan pengantar filsafat tidak hanya memaparkan teori-teori saja, tetapi juga mengajak pembelajaran untuk mengembangkan cara berpikir kritis dan reflektif. Misalnya mempertanyakan asumsi umum, menggali argumen dan sebagai sudut pandang, dan merumuskan pertanyaan baru yang relevan dengan kondisi zaman sekarang. Nah, secara lebih luasnya tuh filsafat juga memiliki fungsi sebagai pandangan hidup. Artinya, setidaknya sebagai manusia yang kompleks, kita membutuhkan filosofi untuk membantu memahami posisi kita di dunia. Kayak menentukan makna hidup dan menghadapi ketidakpastian dengan kebijaksanaan. Nah, sebagai contohnya tuh kayak ketika menghadapi masalah, etika dalam teknologi modern seperti kecerdasan buatan atau bioetik filsafat memberikan kerangka berpikir kritis dan mendalam. Biar apa? Biar kita bisa hanya terperangkap pada solusi pragmatis tapi kehilangan nilai kemanusiaan. Lebih lanjutnya tuh kayak filsafat mengajarkan kita bagaimana mengintegrasikan akal dan hati nurani. Tidak cukup hanya berfokus pada rasionalitas dingin, tapi juga menempatkan empati dan nilai kemanusiaan dalam proses pengambilan keputusan. Sebab filsafat tuh selalu berkaitan dengan hidup itu sendiri, dengan segala kerumitannya yang bla 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 gitu. Jadi oleh karena itu pengantar filsafat bukan hanya sekedar mata kuliah atau bacaan teori ya biasa, tapi merupakan fondasi penting dalam hidup pendidikan, kayak dalam hidup dunia pendidikan, dalam pengembangan diri yang mempersiapkan seseorang untuk menjadi pribadi yang dapat berpikir kritis, mandiri, dan bijaksana, teman-teman.
Dengan memahami filsafat secara mendalam tuh kita bisa memupuk kepekaan intelektual dan emosional sekaligus. Kita menjadi lebih mampu menyikapi dunia yang keras gitu, terus berubah dengan tenang, logis, dan berorientasi pada kebijaksanaan. Itu udah hanya gitu saja. Terima kasih dari saya. Bye bye.